masih ada yang tidak ada formasi kuotanya, tetapi udah mau buka lagi di gelombang kedua, Pak. Bagusnya kan kita selesaikan dulu di gelombang satunya. P3K gelombang 1 tapi tidak masuk rankingan, masuk P3 nantinya ditempatkan di perangkat daerah asalnya atau untuk yang full waktu atau paruh waktu yang notabene kerja 24 jam seperti Damkar, BPBD atau instansi lain yang kerja 24 jam karena kerjanya sehari. Ini kan yang sisanya itu akan menjadi paruh waktu, Bu. Tapi untuk paruh waktu itu kan belum ada petunjuk teknisnya, Bu, ya? Sudah ada, Pak. Memang, nanti. Oh, sudah ada. Pak, yang pelamar murni di gelombang 2 kalau misalnya nggak lolos administrasi nasibnya gimana? Nah, ini juga Bapak Ibu untuk seluruh clue-nya adalah yang penting semua ikut dulu seluruh proses administrasi termasuk proses seleksinya. Abaikan dulu mengenai kekhawatiran lulus tidak lulus seperti waktu proses tahap 1. Untuk yang ikutan tahap 2, Bapak Ibu yang penting daftar dulu dan ikuti seluruh proses. Itu clue-nya. Jangan sampai kita, Bapak Ibu dengan kami menyesal ketika Bapak Ibu tidak daftar dan tidak mengikuti proses. Karena ini urusannya penataan non-ASN. Tidak murni dalam konteks pengisian formasi. Jadi yang penting adalah Bapak Ibu ikuti dulu ketika memenuhi syarat seluruh proses termasuk urusan tesnas, abaikan dulu pemikiran lulus tidak lulus di proses SKD dan seterusnya. Terus yang berikutnya, penetapan paruh waktu untuk R3 teknis akan ditempatkan di bekerja atau di unit yang sudah kami lamar, apakah statusnya seperti P1? Terima kasih. Sementara informasi yang kami dapatkan sambil nanti kami menunggu kepastiannya, maka ditempatkan di instansi yang Bapak Ibu hari ini bertugas. Jadi info awalnya seperti itu, ditempatkan di unit kerja Bapak Ibu bertugas. Seperti itu. Nah, terus yang berikutnya, apakah gelombang 2 ada formasinya? Jumlahnya berapa? Kalau ada, apakah gelombang 1 bisa ikut kembali tapi menjadi prioritas utama? Ibu Ati, untuk yang data yang di gelombang 1, maka itu sudah menjadi bagian dari penataan non-ASN oleh BKD dan BKN. Jadi untuk yang sudah ikutan SKD di gelombang pertama, tidak bisa masuk di gelombang kedua karena datanya sudah ada. Tentang formasi di gelombang kedua, gelombang pertama memang kita menyisakan formasi baik di nakes maupun di teknis. Itu jadi bagian peluang untuk yang di gelombang 2 ikutan proses ke P3K-nya untuk yang formasi. Tapi di luar itu Bapak Ibu izin, urusan kita bukan hanya cerita mengenai formasi, tetapi urusan kita ada misi penataan non-ASN. Ada pegawai TK2 yang TMS, Pak. Itu untuk solusinya bagaimana, apakah bisa ikutkan ke gelombang kedua? Ya, selama yang bersangkutan TMS, maka yang bersangkutan ikut ke gelombang kedua. Yang selama TMS, SKD lain hal, tapi selama yang TMS ikut ke gelombang kedua. Terus untuk yang full waktu atau paruh waktu yang notabene kerja 24 jam seperti Damkar, BPBD atau instansi lain yang kerja 24 jam karena kerjanya sehari. Oh ya, ini Bapak Ibu, nomenklatur P3K dan nomenklatur P3K paruh waktu tidak diterjemahkan sebagai kerjanya setengah hari atau setengah jam kerja. Jadi nomenklatur itu digunakan untuk ada pemilahan, tapi tidak dalam konteks urusan tugas hariannya. Jadi Bapak Ibu di BPBD atau mungkin kabupaten kota ada di Damkar yang kerjanya 24 jam, bukan berarti ketika paruh waktu kerjanya hanya separuh dari yang P3K-nya. Tidak seperti itu. Kerjanya kalau Bapak Ibu, kalau Pak Naufal hari ini sudah bertugas sebagai non-ASN, maka tugasnya seperti yang Bapak lakukan di 2024. Setelah kita tetapkan formasi penetapannya, apa itu P3K dan P3K per waktu. P3K gelombang 1 tapi tidak masuk rankingan, masuk P3 nantinya ditempatkan di perangkat daerah asalnya atau sementara informasi ini di perangkat daerah asal. Sementara informasi ini di perangkat daerah asal. Tapi yang pasti kepastiannya dulu bahwa penataan non-ASN ditindaklanjuti. Jadi Bapak Ibu yang masuk gelombang 1, masuk rankingan tidak rankingan, Bapak Ibu bagian dari penataan non-ASN. Tentang urusan penempatan di perangkat daerah dan seterusnya nanti menjadi PR berikut, tetapi hari ini di perangkat daerah yang bersangkutan. Untuk paruh waktu nanti Bapak Ibu kami juga masih menunggu. Yang sudah pasti sekarang itu adalah penetapan paruh waktu dari sisi pembiayaan, itu sudah clear. Tapi mengenai urusan-urusan lain kami masih nunggu juga. Jadi izin Pak Hanif ini untuk urusan regulasi paruh waktu karena ini terpusat, jadi kami juga menunggu dari pemerintah pusat. Untuk kami P3K paruh waktu apakah dapat dipastikan tidak ada pengurangan pendapatan dan dapat diangkat. Nah Bapak Ibu, saya mendapat informasi dari TAPD bahwa bahkan mungkin untuk yang penyesuaian UMK pun lakukan. Jadi untuk yang paruh waktu, kalau nanti statusnya paruh waktu, maka posisinya dipastikan
aman dari sisi penganggaran, dari sisi pendapatan. Bahkan mungkin nanti akan ada penyesuaian kaitan dengan UMK yang ditetapkan. Nah, untuk yang pertama itu, kebetulan saya itu kan guru PAI, Pak. Nah, kemarin itu kita kan ada pengumuman, kemudian saya lihat ternyata muncul hasilnya. Nah, ternyata ketika muncul itu keterangannya bahwa Bapak tidak ada formasi kuota. Nah, jadi yang jadi saya pertanyaan, ini nih kira-kira kenapa kok di dalam yang gelombang 1 itu masih ada yang tidak ada formasi kuotanya, tetapi udah mau buka lagi di gelombang kedua, Pak. Bagusnya kan kita selesaikan dulu di gelombang 1-nya, kemudian menuju ke gelombang 2. Jadi secara logikanya, pastinya gelombang 2 pun tidak ada formasi. Karena gelombang 1-nya aja masih kurang banyak itu, Pak, khusus PAI. Saya juga masih was-was sebagai guru yang masuk paruh waktu, Pak, karena mengingat untuk P1 itu kemarin mengisi semua dari swasta. Nah, apakah posisi saya ini yang ada di R3 yang menunggu formasi, kemudian apakah mungkin ketimpal sama guru swasta yang menduduki lulus itu, Pak? Nah, karena ini kan khawatir kalau kemudian kalau kebijakan ini tidak ditempatkan, bisa-bisa nanti saya dirumahkan juga, Pak. Jadi mohon solusinya, Pak. Pak, izin untuk yang penetapan pemeringkatan itu ketika ada kelulusannya beberapa, memang formasi itu ditetapkan untuk yang paling atas ya, untuk yang paling atas formasinya. Tapi pertanyaan Pak Amin, kenapa harus ada gelombang 2, Pak? Kebetulan yang kita lakukan menindaklanjuti arahan Kemenpan RB, posisi kita hari ini bukan hanya mengisi formasi yang sudah ditetapkan oleh Kemenpan RB, tetapi ada misi penataan non-ASN. Sehingga ini juga untuk semua teman-teman, kenapa misalkan di gelombang 1 pun udah ada jelas siapa yang lulus, siapa yang tidak lulus, kenapa disiapkan gelombang 2? Nah, ini pertanyaan yang tadi disampaikan Pak Amin, ini terima kasih, Pak. Karena misi pemerintah bukan hanya mengisi formasi yang ditetapkan oleh Kemenpan RB, tetapi penataan non-ASN. Semua yang memenuhi syarat, seperti Bapak hari ini menjadi pengajar PAI di sekolah Bapak, tidak boleh dirumahkan. Bapak mengikutan sampai SKD-nya gitu ya, artinya di urusan administrasi Bapak tuntas. Posisi Bapak hari ini sudah teregistrasi secara administrasi dan dalam penataan non-ASN, Bapak bagian dari penataan non-ASN. Kebetulan saya non-ASN yang terdata di database BKN, namun saya mengikuti CPNS dan hanya sampai SKD saja. Pertanyaannya, apakah akan dijadikan paruh waktu atau harus mengikuti gelombang 2? Kendalanya adalah kalau mengikuti gelombang 2, akun saya ini masih terkunci di resume CPNS. Sedangkan hasil rapat koordinasi kebijakan Pan RB, Kemendagri, dan Kepala BKN yang kemarin, Pak, ada Kepulauan Riau yang bertanya bagaimana kasus yang seperti saya gitu terdata di BKN dan mengikuti CPNS. Arahan dari Kemenpan jawabannya menjelaskan bahwa yang kasus kayak saya itu akan tetap diproses ke P3K dan dioptimalkan di tahap 2 karena kami telah terdata di database BKN. Nah, namun kemarin dapat surat edaran dari BKD yang berbunyinya agak berbeda. Di poin 4 berbunyi bahwa non-ASN yang ikut CPNS 2024 dan dinyatakan tidak lulus bukan merupakan pegawai yang perlu ditata status kepegawaiannya dan tidak dianggarkan gajinya. Nah, ini kira-kira gimana ya, Pak? Mohon penjelasannya, izin, terima kasih. Untuk yang kemarin kami siapkan surat edaran, itu mengikuti Kemenpan yang sudah menetapkan bahwa proses untuk yang non-ASN tidak memenuhi syarat TMS, maka peluangnya masuk di persyaratan yang tahap 2. Tetapi untuk yang tidak masuk di tetap lulus di administrasi tapi tidak lulus di SKD, itu tidak masuk pada kategori ini. Nah, itu yang menjadi dasar kami untuk menyampaikan surat edaran. Nah, ada ilustrasi dari Kemenpan bahwa yang dimaksud nanti lanjutannya karena database-nya udah terekap. Sehingga nanti mungkin akan ada regulasi lanjutan yang mempertimbangkan keluhan-keluhan yang berkaitan dengan ini. Karena yang boleh daftar di tahap 2 itu yang ketika waktu CPNS gagal di administrasinya saja. Untuk yang bisa lanjut, ternyata
sebelumnya itu diatur seperti yang sesuai surat edaran yang kami sampaikan. Tetapi Ibu terus lanjut saja monitor. Mudah-mudahan nanti sesegera mungkin ada regulasi yang sudah kami mintakan ke pemerintah pusat untuk bisa memperjelas status ini. Kemarin kami ikut coaching klinik ke Kemendagri dan kita keluhkan apa yang Ibu keluhkan itu ke Pak Yoga Kemenpan. Nah, memang proses CASN-nya kan Ibu juga sedang ikuti karena nanti clear-nya tanggal 12 besok kalau untuk CPNS. Nah, ini terlalu pendek untuk kita sebut sebagai sedang mengikuti proses CASN ketika yang bersangkutan sudah tidak masuk pada yang peringkat pertamanya. Tapi keluhan Ibu itu kami fasilitasi untuk kami keluhkan Bu ke Jakarta supaya mengklirkan statusnya. Nanti kita tunggu Bu ya. Mudah-mudahan segera mungkin ada klarifikasi lanjutan mengenai yang disampaikan pada forum waktu Pak Mendagri dengan Ibu Kemenpan. Karena